Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, melihat video pidato-pidato dari Panji Gumilang yang banyak beredar di internet, itu banyak sekali penyimpangan-penyimpangan di dalam metode beragamanya. Tapi kemana orang-orang yang selama ini selalu bergerak membubarkan kajian, kajian, menolak pondok pesantren, menolak ustadz yang katanya mereka ini adalah orang-orang yang membendung aliran sesat? Apa karena memang sama pemahamannya dengan Panji Gumilang sehingga tidak bergeming sedikit pun melihat ceramah-ceramah dari Panji Gumilang? Nah, berpikir secara begini ini namanya out of the box, kharij as-sunduk. Kalau tidak bisa berpikir begini, tidak mampu kreatif. Kreatif itu adalah bid'ah, al-ibda'. Allah badi'us samawat wal ard. Kita harus berani berbid'ah. Ini takut kullu bid'atin dolalah, enggak. Ini ibda' yang kita buat, tidak dolal. Kita ini makhluk Allah kan? Allah badi'us samawat wal ard. Lah kita juga harus ikut cara Allah untuk badi' kulla syai' fil ard hadza wa fil bahr ba'da. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, definisi dari bid'ah ini memang begitu banyak yang tidak memahami. Bahkan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar pun banyak yang mereka tidak memahami bid'ah. Bid'ah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW yang dolalah itu adalah bid'ah di dalam urusan agama, bukan urusan dunia. Dan di antara bukti bahwasanya bid'ah yang dolalah itu adalah di dalam urusan agama adalah hadis dari Anas radhiyallahu an, bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW melewati para sahabat yang sedang mengawinkan kurma, lalu beliau mengatakan, "Apa ini?" Para sahabat menjawab, "Dengan begini kurma menjadi lebih baik." Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Laulam taf'alu lasoluh." Seandainya kalian tidak melakukan seperti itu pun, maka kurma ini tetaplah bagus. Kemudian setelah beliau SAW mengatakan seperti itu, para sahabat tidak lagi mengawinkan kurma. Akan tetapi kemudian justru kurma yang berbuah itu menjadi buruk buahnya. Kemudian ketika melihat yang seperti itu, Rasulullah SAW mengatakan, "Ma linakhlikum." Kenapa kurma kalian bisa menjadi seperti itu? Kemudian mereka mengatakan, "Wahai Rasulullah, engkau telah mengatakan kepada kami begini dan begitu." Kemudian beliau SAW mengatakan, "Antum a'lamu bi amri dunyakum." Kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Kemudian ada lagi dari Sa'ad radhiyallahu an mengisahkan pada suatu hari beliau menderita sakit. Kemudian Rasulullah SAW menjenguk beliau, kemudian meletakkan tangannya di tengah dada beliau sampai kemudian jantungnya merasakan sejuknya tangan Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan, "Sesungguhnya engkau menderita penyakit jantung." Maka temuilah Al-Harits bin Qaladah dari Bani Saqib. Karena sesungguhnya dia adalah seorang tabib, seorang dokter, dan hendaknya dia mengambil 7 buah kurma ajwah, kemudian ditumbuk beserta biji-bijinya, kemudian meminumkanmu dengan kurma tersebut. Dari 2 riwayat tersebut jelas untuk urusan dunia Rasulullah SAW menyerahkan kepada para sahabat. Akan tetapi untuk urusan agama, para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada mereka mengada-ada semaunya. Menurut mereka baik, mereka kerjakan. Tidak ada niat baik mengangkat derajat wanita, kemudian diletakkan sholat wanita di depan para laki-laki, bercampur baur dengan laki-laki, kemudian dijadikan khatib Jumat. Itu adalah sebuah kesesatan. Itu bid'ah yang sesat di dalam agama. Kenapa tidak sekalian wanita bisa menjadi kepala keluarga, bisa menjadi wali nikah, bisa bersuami lebih dari satu,
supaya setara perempuan dengan laki-laki, tidak lagi dibatasi, tidak lagi terbelenggu, tidak lagi seolah-olah najis. Jadi kalau urusan agama ini kita berani berbuat bid'ah, maka hancur agama ini, rusak tatanan agama ini, dan semua bid'ah pasti merusak agama. Dan yang mengatakan bid'ah itu sesat, itu adalah Nabi Muhammad SAW, manusia yang terbaik, manusia yang membawa risalah agama ini. Rasulullah SAW mengatakan sesat, Anda mengatakan tidak. Lancang sekali. Tanpa beliau kita tidak akan tahu apa-apa. Tidak akan tahu kita bagaimana berwudu, tidak akan tahu bagaimana bertayamum, bagaimana menikah, bagaimana khitan, bagaimana talak, bagaimana cerai, bagaimana rujuk. Kalau kita bebas berkreasi, bebas berbuat bid'ah, yang penting itu dinilai baik, kemudian kita boleh melakukan. Lalu untuk apa Nabi diutus? Untuk apa diajarkan sholat, diajarkan puasa, diajarkan haji, diajarkan nikah, bagaimana talak, bagaimana cerai, bagaimana membagi waris. Jadi jangan samakan otak Anda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pencipta. Anda bisa mencipta apa? Manusia ini tidak ada yang bisa menciptakan apa-apa. Manusia hanya bisa merakit apa yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada manusia yang bisa menciptakan sesuatu apapun. Kita ini makhluk Allah kan? Allah badi'us samawat wal ard. Lah kita juga harus ikut cara Allah untuk badi' kulla syai' fil ard hadha wa fil bahr ba'da. Ini keberanian. Dan berani seperti ini, inilah berpikir out of the box, kharijas sunduk. Inilah jiwa pesantren. Kalau pesantren hanya ikut ketetapan Departemen Agama, jadi apa pesantren ini? Membiayai tidak. Kalau kita berpikir cuplik, melangkah sedikit haram, ke sini bid'ah, ke depan sedikit keluar dari ajaran Rasul. Kok seperti pernah ketemu Rasulullah saja? Hadis Rasul itu dipilah-pilah oleh manusia. Masa ada hadis, oh ini dhaif. Masya Allah, Kanjeng Nabi didhaifkan. Oh ini mutawatir, disepakati. Mau mutafakun alaih. Jadi tertakluk kepada pendapat orang. Yang orang itu kita belum paham. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam urusan dunia ini silakan berkreasi. Kreasi sebebas mungkin. Di darat, di laut, asal bukan berkreasi dari sesuatu yang diharamkan dan juga bukan untuk sesuatu yang diharamkan. Mengembangkan ilmu dunia dan teknologi silakan. Semaksimal mungkin, tidak ada larangan. Hanya saja harus ikut rambu-rambu yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan, yang sudah Rasulullah SAW jelaskan. Urusan agama ini semuanya sudah diatur. Dari urusan kentut, berak, jima, sampai jihad pun semuanya diatur semuanya oleh agama Islam ini. Tidak boleh out of the box. Harus mengikuti panduan. Tidak bisa untuk mengangkat derajat wanita misal, kemudian hukum waris dibuat sama, bagian antara laki-laki dan perempuan. Tidak bisa seperti itu. Semuanya sudah diatur di dalam agama Islam. Urusan agama ini sebagian diatur oleh negara, meskipun belum sempurna, belum semuanya. Terutama untuk urusan agama ini diatur oleh Kementerian Agama. Tapi lihat, terang-terangan itu Panji Gumilang mengatakan kalau di dalam urusan agama ini kita ikut ketetapan Kementerian Agama, mau jadi apa? Ini sangat merendahkan Kementerian Agama. Seharusnya para pengaku pembela kebenaran yang selama ini sering beraksi, berkoar-koar membela kebenaran, ini kepala kemenaknya, kepala kalian juga. Dengan Al-Zaitun kalian tidak berani, tapi dengan yang lain sok gagah. Dan lebih parah lagi, kita dengar mereka dari pihak Al-Zaitun mengklaim bahwa mereka ini merdeka berpikir. Para ulama yang sudah berlelah-lelah memilih hadis, menjaga agar kemurnian Islam ini terjaga. Jangan sampai ada syariat-syariat baru. Kalau kemudian tiba-tiba mereka dipertanyakan kenapa membuat aturan seperti itu. Ada hadis Rasulullah yang didhaifkan, disahihkan, dipalsukan dan sebagainya. Kemudian tidak mau menerima.
Paham apa tidak orang ini mengapa para ulama meneliti asal-usul hadis, kemudian mendefinisikan status kedudukan hadis, bagaimana memahaminya, bagaimana menentukan kedudukan hadis, mana yang boleh dipakai, mana yang tidak, mana yang bisa diamalkan, mana yang tidak karena palsu, dan sebagainya. Memang kalau tidak mengikuti aturan para ulama, itu pasti berbuat bid'ah. Karena pasti mengikuti akal dan hawa nafsu. Yang kita ikuti itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan, apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, kita kerjakan. Jangan membuat ibadah-ibadah yang tidak ada asal usulnya. Coba dengar ucapan Panji Gumilang. Itu namanya merendahkan para ulama ahli hadis. Sudah sepantasnya untuk ditindak orang-orang seperti Panji Gumilang ini. Sudah pantas ditindak oleh orang-orang yang biasa bertindak, menolak kajian, menolak ustadz yang dinilai merendahkan ulama. Sekelas Kiai Haji Hashim Asy'ari difitnah, mereka demo besar-besaran. Lah ini orang lebih parah, merendahkan para ulama hadis. Para ulama hadis adalah gurunya Kiai Haji Hashim Asy'ari. Mengatakan Al-Quran itu perkataan Rasulullah. Pemahaman siapa yang dianut? Pemahaman siapa yang dipakai? Pemahaman siapa yang diikuti? Mengatakan Al-Quran adalah perkataan Rasulullah SAW. Ini jelas sesat. Kemana Ansor, Banser? Kami tunggu aksi kalian. Atau jangan-jangan Panji Gumilang ini memang bagian dari kalian. Salam cerdas, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.